on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Liv, say your prayers. Pagi baru saja dimulai saat suara dentuman hebat memecah langit Manhattan. Api berkobar-kobar dari menara utara World Trade Center atau WTC setelah dihantam pesawat komersil American Airlines. Warga sekitar berhamburan menghindari asap reruntuhan gedung yang melahap hingga ratusan meter. Panikan massal yang terjadi menandingi momen pengeboman Pearl Harbor di Hawaii saat Perang Dunia Kedua. Titik penyerangan kali ini berada di jantung perekonomian Amerika Serikat. Maka pada saat itu semua orang langsung sepakat begitu otoritas Amerika Serikat menyebut tanah air mereka tengah diserang. Apalagi menara kembar WTC bukan satu-satunya target. Serangan berlanjut bertubi-tubi dari gedung Pentagon atau markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Arlington, Virginia. Selanjutnya antara Capitol Hill dan White House, namun gagal setelah pesawat teroris jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Pada jam 7:59 pesawat American Airlines Flight 11 atau AA-11 lepas landas dari Bandara Logan, Boston menuju Los Angeles, California. Pesawat membawa 76 penumpang, 11 kru kabin, dan 5 teroris pembajak. Pada jam 8:14 pesawat United Airlines Flight 77 UA-175 lepas landas di rute Boston, Los Angeles, mengangkut 51 penumpang, 11 kru, dan 5 teroris pembajak. Pada pukul 8:19 pramugari AA-11 Betty Ong mengontak ground staff maskapai American Airlines bahwa pesawat sedang dibajak. Pada jam 8:20 pesawat American Airlines Flight 77 AA-77 lepas landas dari Bandar Dulles di Washington menuju Los Angeles dengan 53 penumpang, 6 kru, dan 5 teroris pembajak. Pada pukul 8:24 suara Mohammed Atta, pembajak Flight AA-11 terdengar penjaga di Boston Center. "Nobody move, everything will be okay. If you try to make any move, you will be a danger yourself and the airplane. Just stay quiet." Personil Boston Center menginformasikan pembajakan pesawat AA-11 kepada pihak berwenang. Pada jam 8:42, pesawat United Airlines Flight atau UA-93 lepas landas rute New York, San Francisco dengan 33 penumpang, 7 kru, dan 4 teroris pembajak. Pada jam 8:46 tabrakan pertama, pesawat AA-11 menabrak menara utara gedung WTC, Manhattan, kota New York. Pada jam 8:52 pramugari pesawat UA-75 menginformasikan pembajakan pesawat kepada ground staff maskapai United Airlines. Pada jam 9:03 penabrakan kedua, pesawat UA-175 menabrak menara selatan gedung WTC. Jam 9:05 maskapai American Airlines mengetahui pembajakan pesawat AA-77 setelah radar menangkap pesawat berbelok di luar perintah. Pada jam 9:37 tabrakan ketiga, pesawat AA-7 menabrak sayap barat gedung Pentagon di Arlington Country, Virginia dekat Washington DC. Pada jam 9:59 menara selatan gedung WTC ambruk. Pada pukul 10:03 pesawat UA-93 jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Teroris pembajak gagal mencapai target yang tak diketahui setelah penerbangan diambil alih kru yang bertugas. Pada jam 10:28 menara utara WTC ambruk. Untuk mengerucutkan bahasan terkait tokoh-tokoh yang menurut Amerika Serikat terlibat, pertama-tama kita bisa berpegang pada pidato Presiden George Bush pada 20 September 2001 di hadapan anggota Kongres. Ada dua kelompok yang disebut. Pertama adalah Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden. Yang kedua adalah Taliban. Presiden Amerika Serikat George Bush bicara keterkaitan Osama bin Laden dengan organisasi bernama Taliban yang pada saat itu menguasai Afghanistan sejak tahun 1996. Osama bermukim di Afghanistan setelah berpindah dari Sudan menjelang akhir tahun 1990-an. George Bush mengklaim ada cukup bukti keterlibatan Al-Qaeda dan selanjutnya Presiden Bush pun memberikan ultimatum yang tertuju ke Taliban. Tutup kamp pelatihan teroris di Afghanistan dan serahkan Osama bin Laden, kalau tidak mau akan bernasib sama, katanya. Taliban pun menolak ultimatum tersebut.
Akhirnya 2 pekan kemudian pasukan militer Amerika Serikat membombardir Afghanistan lewat serangan udara pada tanggal 7 Oktober 2001. Serangan tersebut diberi nama Operation Enduring Freedom atau OEF, dibantu pasukan dari rekannya sesama anggota NATO dan Inggris. OEF menjadi bagian kampanye global War on Terror yang dicanangkan oleh Presiden Bush, yaitu perang melawan terorisme. Saat dimulainya serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, kritik pun menjadi tertuju ke pemerintahan Bush. Apakah ulah suatu kelompok cukup dijadikan legitimasi untuk menyerang sebuah negara? Untuk memeriksa kebenaran klaim yang jadi legitimasi pun menjadi persoalan. Klaim Bush baru terjawab pada tahun 2004 saat kiriman video tape dari orang tak dikenal tiba di kantor berita Al Jazeera, Biro Pakistan. Transkrip terjemahan video kemudian disebarkan BBC pada 24 Oktober 2004. Terekam momen Osama bin Laden mengakui kelompoknya sebagai otak serangan 11 September. Kemudian Osama mengatakan pemicu serangan tersebut adalah peran Amerika Serikat dalam invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Begitu Amerika Serikat mengidentifikasi otak serangan 11 September dan mengumumkan kampanye perang melawan teroris. Targetnya menjadi pernyataan. Mengapa harus Afghanistan? Dan mengapa harus Osama bin Laden? Karena Osama bin Laden adalah orang Arab. Dan pertanyaan selanjutnya, sebenarnya Amerika ada urusan apa di Afghanistan? Jika berkaca pada perang Afghanistan melawan Soviet, kedekatan Osama bin Laden dan Amerika Serikat sudah dimulai jauh sebelum serangan 11 September. Keduanya terkoneksi secara langsung ketika Osama bin Laden bersama Al-Qaeda yang kemudian dibentuknya pada tahun 1988 membantu gerilyawan mujahidin di Afghanistan melawan pendudukan Uni Soviet. Namun lebih dari 1 dekade berikutnya Amerika Serikat malah menyerbu negeri yang dulu mati-matian dibela saat invasi Soviet. Sebenarnya selama tahun-tahun sebelum tragedi, Osama bin Laden juga terang-terangan menunjukkan kebencian pada Amerika Serikat. Seperti pada tahun 1998, ia menyerukan ajakan ke umat Islam untuk membunuh warga Amerika Serikat dimanapun. Namanya politik pasti membingungkan. Semua pasti setuju kan kalau tidak ada teman yang abadi dalam perang dan politik. Ya, seperti yang kita ketahui, Osama bin Laden kan digembleng secara militer oleh CIA semasa invasi Soviet. Bukankah artinya Osama bin Laden didikan Amerika Serikat, tapi kok menyerang Amerika Serikat ya? Jadi saat tragedi September pecah, pemburuan terorisme pun dimulai dan negeri tandus bernama Afghanistan yang dituding sebagai sarang Al-Qaeda menjadi sasarannya. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2001 Afghanistan jatuh ke tangan koalisi militer Amerika Serikat dan faksi anti-Taliban. Mayoritas anggota Taliban dan Al-Qaeda berhasil kabur ke Pakistan, sebagian lagi bersembunyi ke daerah pedesaan atau pegunungan terpencil. Osama bin Laden, target utama Amerika Serikat, menghilang tanpa jejak selama hampir 1 dekade. Untuk coy-coy sekalian ketahui, Osama bin Laden menggambarkannya sebagai sosok anak konglomerat yang memilih angkat senjata bersama mujahid di Afghanistan era invasi Soviet. Infrastruktur, pelatihan, dan dana operasional berasal dari kantong pribadinya sendiri. Sebagai pewaris bisnis keluarga, ia memiliki kekayaan hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Sentimennya terhadap Amerika Serikat mencuat setelah campur tangan negeri Paman Sam saat Irak mencaplok Kuwait pada tahun 1990. CNN melansir Osama bin Laden dilaporkan marah dengan kedatangan pasukan militer Amerika Serikat di Arab Saudi, tempat 2 kota suci bagi umat Islam, Mekah dan Madinah. Penolakan Osama bin Laden berbuntut diusirnya dia oleh rezim Saudi saat itu. Pada tahun 1991, Osama dan para pengikutnya pindah ke Sudan. Amerika Serikat pun mengendus kiprah Osama dalam konflik di Somalia saat Amerika Serikat mengirim pasukan militer dalam misi kemanusiaan PBB. Osama dituduh mengirim beberapa pengikutnya untuk melatih para panglima perang setempat agar melawan pasukan Amerika Serikat. Sejumlah serangan teroris secara beruntun menyeret nama Osama bin Laden. Pemboman gedung WTC pada 26 Februari 1993, pembunuhan 18 prajurit Amerika Serikat di Somalia pada Oktober 1943, dan ledakan bom mobil di Riyadh pada 1995 yang menewaskan 5 perwira Amerika Serikat. Arab dan Amerika Serikat menekan Sudan untuk mengusir Osama bin Laden.
Karena tak mau menyulitkan pemerintah Sudan, Osama memilih kembali ke negeri tempat kawan lama seperjuangannya, Afghanistan. Langkah ini pun dinilai sebagai hal yang akan membuat intelijen Amerika Serikat sulit memantau gerak-geriknya. Singkatnya, Amerika Serikat menuduh Osama sebagai otak serangan 11 September karena dia punya motif, dana, dan pasukan. Pelariannya selama 10 tahun setelah kabur dari Afghanistan pun berakhir pada 2 Mei 2011 di Abbottabad, Pakistan. Serbuan berdarah dari pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat menewaskan Osama dan beberapa orang di rumah persembunyiannya. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.